Shalom. Haleluya. Luar biasa. Saya sangat nikmati ibadah kita siang hari ini. Hadirat Tuhan benar-benar sangat saya rasakan, sangat kuat sekali. Saya percaya saudara pun juga sama. Lawatan Roh Kudus saat ini pasti menyembah saudara. Lagu ini saya ciptakan pada waktu saya ikut satu ibadah. Di dalam penyembahan itu saya sepertinya mendengar suara jemaat menyembah Tuhan seperti memohon belas kasihan Tuhan. Yesus, nama Yesus sangat keras. Saya sangat kuat mendengar suara itu. Langsung saya tulis, Yesus, nama Yesus, sumber mujizat. Selalu saya mendengarkan kata-kata itu. Kemudian lagu itu jadi. Dan saya lagu ini sudah saya buat dan saya belum tahu siapa yang akan menyanyikan lagu ini. Kemudian saya punya teman, dia terkena kanker otak, ya, tumor ganas stadium lanjut. Dan pada saat itu dokter bilang, "Nggak ada obatnya, ya, gak iso wis nang rene gak iso, ya. Tumor otakmu ini sudah gede dan stadium lanjut. Aku bisa aja mau bongkar otakmu, tapi kemungkinan sembuh pun kecil. Bagaimana?" Ya toh? Tetapi teman saya bilang, masih ada Yesus. Masih ada satu nama yang bisa sembuhkan saya. Dia bilang sama dokter, "Wis operation." Dia tanda tangan dan benar saudara, dioperasi, tumornya dikeluarkan. Dia sempat koma beberapa bulan, ya. Dan puji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Yang dokter bilang, wis gak iso waras, sembuh total. Tidak ada keluhan apapun, normal mah. Luar biasa. Ya, tetapi beberapa tahun kemudian tumor itu kurang ajar, bisa tumbuh lagi di otak yang sama, otaknya teman saya. Dan dokter juga sekali lagi, lah yang dulu aja sudah seperti itu, sekarang ono meneh bagaimana? Ya toh? Bingung dokternya. Wis dokter, masih ada nama Tuhan Yesus yang sembuhkan saya. Bongkaran lagi, otaknya dibongkar lagi saudara, ya. Tempurungnya dibuka, jadi tinggal otak yang kemut gini, ya. Tempurungnya dia dioperasi di Adi Husada Surabaya. Tempurungnya ditaruh di rumah sakit Karangmenjangan, ya, karena di Adi Husada tidak ada nyimpen itu. Jadi batok kepalanya di rumah sakit lain, kepala yang tanpa tempurung ini ada di rumah sakit lain, ya. Jadi kalau dipegang bisa nyut gini, ya. Dan puji Tuhan, sekali lagi masih ada nama Yesus, nama sumber mujizat. Sampai sekarang akhirnya teman saya sembuh total. 2 kali kanker ganas di otak, saudara. Tidak masuk akal. Mujizat Tuhan memang tidak masuk akal. Nek masuk akal itu manusia, ya. Tetapi perbuatan Tuhan ajaib. Tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan. Ya mungkin saudara pernah mengalami itu. Kok iso ya? Nah ya itu Tuhan. Itu bukan kebetulan. Kalau saudara punya Tuhan, saudara beriman, Tuhan Yesus kalau menolong kita, tidak ada yang kebetulan. Sekecil apapun. Pada waktu saudara jalan, tiba-tiba saudara diselamatkan dari satu kecelakaan, mungkin dari orang yang mau berbuat jahat. Itu mujizat Tuhan. Tuhan tolong kita. Amin. Saat ini juga kalau saudara mohon pertolongan Tuhan, ada satu nama, panggil nama Yesus. Kalau kita nanti penyembahan dengan hati yang tulus, hati yang sangat mengasihi Tuhan, panggil dia, Yesus, engkau sumber mujizat. Dia yang selalu menjaga kita dan selalu menolong kita. Ada satu nama, Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saudara yang sakit jantung yang model apapun, tumor apapun rontok dalam nama Yesus. Sakit apapun sembuh dalam nama Yesus. Apalagi perkara-perkara yang kecil, apalagi perkara-perkara yang remeh, Tuhan Yesus gampang menolong saudara. Amin. Ada satu nama yang saya kenalkan saat ini, nama Tuhan Yesus. Saya akan coba nyanyikan lagu ini, nanti kita nyanyi bersama-sama. Di saat hidupku
tiada berdaya, di saat tak seorang pun sanggup tolongku. Ku angkat tanganku, tanda menyerah. Ku panggil namanya, ku panggil namanya. Yesus, nama Yesus, nama yang ajaib, sumber mujizat. Yesus, nama Yesus yang menolongku, yang selamatkanku selamanya. Kita ulangi dari awal. Di saat hidupku tiada berdaya, di saat tak seorang pun sanggup tolongku, ku angkat tanganku, tanda menyerah. Ku panggil namanya, ku panggil namanya. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama yang ajaib, sumber mujizat, sumber mujizat. Panggil Yesus, Yesus, nama Yesus yang menolongku, yang selamatkanku selamanya. Mari saudara yang rindu pertolongan Tuhan, nyanyikan lagu ini. Di saat hidupku tiada berdaya, di saat tak seorang pun yang menolongmu, di saat tak seorang pun sanggup tolongku, angkat tanganmu, tanganku, tanda menyerah. Panggil namanya, ku panggil namanya, ku panggil namanya. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama yang ajaib, sumber mujizat. Panggil namanya Yesus, Yesus, nama Yesus yang menolongku, yang selamatkanku selamanya. Kalau teman saya kan ke kota, stadium lanjut, sudah ganas-ganasnya saudara, bisa sembuh, total sembuh. Sampai sekarang pun dia masih melayani Tuhan. 2 kali dioperasi. Apalagi yang saudara butuhkan? Apalagi yang saudara khawatirkan? Apalagi yang saya khawatirkan? Yang saat ini saudara punya masalah apapun, pergumulan doa apapun, rumah tangga saudara hampir pecah, keluarga saudara berantakan, Tuhan Yesus datang untuk memulihkan kita. Ada anggur baru yang Dia sediakan. Apalagi pekerjaanmu, serahkan sama Tuhan, panggil namanya, nama Yesus sumber mujizat, dan Dia akan tolong tepat pada saatnya. Dia tidak lama-lama menolong kita. Saatnya Tuhan tiba, percayalah, imani, pertolongannya saat ini juga menghampirimu. Mujizatnya saat ini juga kita alami. Amin, amin, amin. Mari kita nyanyikan.
saat sanggup tolongku, tanganku menyerah, ku panggil, ku panggil Yesus, namamu mujizat Yesus. Kita bangkit berdiri ini, kita sembah, mari haleluya, selamatkanku namanya Yesus yang ajaib, sumber mujizat Yesus, tolongku, selamatkanku Yesus, Yesus namamu mujizat, panggil nama Yesus, nama Yesus yang membuatku namanya, oh selamanya, haleluya, haleluya, namamu sumber, haleluya, berserulah Yesus, kami perlu haleluya, lawat kami Roh Kudus, kami batini, haleluya, haleluya, kami percaya Tuhan pasti tolong kami, akan kekuatan manusia, dalkan hanya Engkau, karena namamu sumbermu, haleluya. Ada banyak masalah yang harus kami hadapi. Pimpinan seruan doa kami, hampiri setiap peluk. Kami rindukan lawat siang hari ini. Kami rindu secara pribadi dengan kami tahu, kami percaya ketika kami berjumpa pemilik hidup kami yang menjadi masalah dalam hidup kami oleh Tuhan, papaskan oleh Tuhan, berkati Tuhan berlimpah. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih, berbicara karena kami semua siap. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, dan ucapan syukur kami. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saya ingin bertanya hari ini, bagaimana jika hari ini terakhir kita ini? Apa? Ketika saya mendapatkan bingung sekali, hal yang harus dibenahi, harus saya selesaikan, kembali pulang. Kita mau merenung sejenak. Kalau akhir kita hidup di muka bumi, apa yang akan kita kerjakan? Kita beribadah. Cara kita pasti berubah. 2 tahun yang lalu ke Singapura. Di situ sehat, berbagai, sehingga ketika seperti hari ini, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan itu bisa. Nangis, mereka bersak, mereka tahu lagi. Ini bahwa ke dalam satu ibadah harus mempunyai prinsip. Hari saya beribadah, saya lakukan. Saya memudar keluar suara, keluar dari dasar hati kita. Saya berdoa, satu doa indah, tetapi benar keluar dari luar. Saya rindukan juga mengalami ini. Kalau kita belum, jangan pernah kita tanpa kita mengundang tengah kita. Kita tidak pernah tahu pulsa di handphone kita, sampai berapa saldo kita. Berbijaksana handphone kita. Uang kita di bank ada, pulsanya ada berapa. Menggunakan uang kita. Manusia yang tahu kita hidup di muka bumi. Itu kita mau berhati-hati. Berbicara dengan anak atau istri. Satu perasaan adalah hari terakhir. Kalau kita menyadari semua, kita akan berhati-hati. Lebih mengasihi di sekitar kita. Sungguh melayani, lebih berhati-hati di dalam. Itu kalau ini adalah hari terakhir. Bapak Ibu, ada vonis dokter yang bisa sembuh. Kata, itu aku lebih percaya apa aku hidup bukan dari apa kata Tuhan.
Saya akan tunjukkan kepada Bapak. Ketika bukan mengatakan penyakit kita, bagaimana bahwa penyakitmu apa yang akan kita kerjakan? Siang hari ini ini kenyataan. Bersama-sama dalam pasalnya yang kedua, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatkan dengan cepat. Hari itu Hizkia dan lalu datanglah Nabi yang berkata kepadanya, firman, sampaikanlah pesan kamu sebab mati sembuh lagi. Saudara ngomong, kau akan mati dan disembuhkan lagi. Lanjut, lalu Hizkia mengarah dinding dan Tuhan, ingatlah kiranya bahwa apanmu dengan hati dan bahwa apa yang baik di mata. Kemudian menangislah Hizkia sangat. Lagi keluar dari tiba-tiba Tuhan kepadanya, dan katakanlah kepada umatku, Tuhan Allah Daudmu telah kulimu, sesungguhnya bukan engkau, engkau akan rumah Tuhan. Panjang hidupmu 5, dan aku akan kota ini Asyur. Oleh karena aku
hambaku. Saudara adalah mungkin kita memang karena ranya banyak hidner. Apa saja dengan harta, lakukan apa saja karena kedudukan tinggi pada waktu. Tapi coba kita perhatikan bahwa Hizkia ini akan Tuhan. 2:18 ayat 1 sampai ayat. Maka dalam zaman Hosea bin Israel, Hizkia raja Yehuda raja. Berumur 20 pada waktu ia menjadi 29-nya ia memerintah, nama ibunya Zakaria. Lakukan apa yang Tuhan lakukan bab leluhurnya. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika dia berusia, dia ini menjadi raja. Tapi dia tidak seperti raja. Dia ini menjadi takut akan Tuhan. Hidup benaran firman Tuhan. Tapi kalau kita bahas ayat yang sebelumnya, katakan pada hari Hizkia jatuh sakit. Kemudian kata kepadanya bahwa engkau kan satu keadaan yang Hizkia ini ran Tuhan, hidup Tuhan. Tetapi apa sih orang yang hidup kudus, orang yang tulus hati mengalami satu seringkali kitanya kepada Tuhan. Berkorban habis-habis melayani Tuhan kepada Tuhan. Tetap izinkan masalah seakan-akan tidak ada. Hari ini engkau sedang mengalami, dengar baik-baik. Semua yang terjadi di dalam atas seizin. Bisa berkata, salai rambut kita tidak izinkan. Dalam satu ayat yang 38 ayat. Kemalangannya. Tapi ayat ini tidak berhenti. Dilanjutkan. Tapi Tuhan dia dari sembilan. Jadi anak Tuhan itu berarti. Janji. Setelah Tuhan ngomong panas. Tetapi satu hal. Di dalam segala hidup kita, baik maupun musim hujan, janji Tuhan adalah dia sendirian. Janji di dalam kehidupan Allah yang setia, tai kita. Hari ini mari temu. Masalah yang hari ini mungkin engkau berkata dalam hidupku. Aku sakit, ingat baik. Sukacita yang ingin saya ketika kita sedang berada, bahkan melewati sekalipun, Tuhan kita, dia dengan kita sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ketika Hizkia ini divonis dokter. Vonis bukan kata orang, tetapi Hizkia ini divonis satu vonis yang bukan. Apa yang akan Hizkia dengar vonis ini? Doa kepada Tuhan. Nangis sungguh-sungguh, Tuhan bukankah aku hidup Tuhan. Dia mencoba mengingatkan kepada ini loh aku. Percuma Tuhan kau dengan setia aku sucian kekudusan. Apa yang terjadi itu begitu kejam memberikan seperti ini. Yang pertama yang Tuhan Raja Hizkia itu mengandalkan kita jadi anak Tuhan kita ini. Kalau tidak ditumpang tangan rapi minyak akan sampai rebah mungkin tumpah-tumpah itu tidak. Hamba-hamba Tuhan memang kita minta dukungan, kan itu yang Tuhan mau bukakan. Seringkali ketika dia menghadapi dia datang kepada Nabi. Coba kita belajar bersama aja 19 ayat yang pertama dan ayat yang terjadi ketika kerajaan oleh Sanherib. Pertama, segera sesudah itu dikoyakkan dan diselubung dengan kain kabung ke rumah Tuhan. Disuruh nyala juga tanah, Sebna dan yang tua-tua dengan berselubung pada Nabi bin Amos. Berkatalah mereka kata Hizkia, akan hari hukum sebab sudah waktu tetapi tidak ada kan. Padahal Hizkia kain kabung, bait suci, pede, tidak percaya diri. Para petinggi, dia kirim para imam datang kepada Nabi Yesus. Apa kata Tuhan? Mana kota negeriku diserang oleh kekuatan dia merasa tidak mampu Sanherib ini. Dan pada waktu itu majulah engkau. Hizkia penyakit kembali Nabi Yesaya. Yang terjadi, Yesus sakitmu ini sembuhkan, kumpulkan karena engkau tidak. Secara keadaan yang sangat berat. Akhir hidup selesai. Oh dia menghadap ke dia berdoa. Tadi pagi saya sampai doa Tuhan. Yang bernama dengan seruan dengan segenap hati kepada Yesus. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Raja Hizkia juga melakukan hal yang sama. Hizkia mengerti. Kalau bukan Tuhan yang menolong dia,
maka tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan dia. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan, jangan sampai kita mengandalkan, mencari berkat-Nya lebih daripada sumbernya. Saudara, kalau kita sedang sakit, kita berdoa. Kemudian biarlah doa kita itu bukan hanya kita minta kesembuhan saja, tetapi biarlah hati kita itu berpaut kepada Tuhan, Sang Pemberi kesembuhan itu. Mungkin hari-hari ini kita sedang kekurangan. Kita berdoa, Tuhan berkatilah aku dengan berkat-berkat yang melimpah. Tetapi biarlah doa-doa kita itu bukan hanya mengandalkan berkat-Nya, tetapi kepada Sang Pemberi berkat. Hati yang melekat yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak mau kita mengandalkan yang lain di luar Tuhan. Mungkin kita diberkati Tuhan dengan harta benda yang banyak. Kita bisa beli kasur, tempat tidur yang super mewah, yang super empuk, yang super mahal. Tetapi dengar baik-baik. Dengan hartamu kau tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Kalau saudara lewat di Surabaya ada banyak becak. Tidak tahu di Malang ada becak apa enggak? Ada ya? Ada ya? Oh iya ada. Saya lihat di tepi jalan tuh tukang becak tuh tidak perlu tidur di kasur empuk itu. Kakinya di kanan, satunya di kiri gelantong gitu. Bisa ngorok siang panas-panas itu. Dengan kata lain, tidur yang nyenyak bukan harus di tempat tidur yang mewah. Kita bisa beli tempat tidur, kita bisa beli semuanya rumah yang mewah, tetapi kita tidak bisa beli kedamaian di dalam hati. Mungkin dengan harta benda kita bisa beli asuransi. Mungkin yang bisa cover kesehatan kita sampai miliaran semuanya. Kita mau berobat kemana? Terserah. Semua di cover oleh asuransi. Tetapi biarlah kita tidak mengandalkan semuanya itu. Kita bisa beli, bayar dokter yang mahal, yang pinter, rumah sakit yang super mewah. Tetapi kita tidak pernah bisa beli kesehatan. Bapak Ibu, mari siang hari ini kita tetap mengandalkan Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Raja Hizkia ini diajar oleh Tuhan. Hidupmu itu tidak bergantung dari nabiku.
tapi hidup dari apa kata Tuhan. Siang hari dia menghadap Tuhan. Nabi Yesaya belum meninggalkan kerajaan. Tuhan Nabi Yesaya balik. Hati Tuhan itu air mata raja. Hati Tuhan itu terdengar doa yang Hizkia. Hizkia sedang lemah. Dia tidak bisa berdoa yang panjang. Dia cuma aku ini sudah hidup. Aku hidup tulus di hati. Tetapi hatinya tega kok melihat. Kalau lihat anak, tentunya dia akan, kalau bisa yang sakit, mau menggantikan anakku. Itu hati seorang ibu. Kita punya Tuhan yang kita hidup menderita. Oh kalau aku menderita, Tuhan tuh senang. Saya ingin menyampaikan hati Tuhan. Kalau kita menderita, Tuhan itu lebih menderita. Kalau saudara hidup di berkat, Tuhan itu bangga. Saudara pernah membeli atau sepeda yang hari itu hadiah kepada sukacita. Oh bangga tua. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu pian. Tua. Oh kita anak bisa sukacita kalau demikian. Hati sukacita kalau kita itu di hati Tuhan mendengar Hizkia. 2 Raja-Raja ayatnya. Kita perhatikan baik-baik. Doa dan hanya bahwa hadapanmu dia hati lakukan apa yang baik. Kemudian Hizkia sangat ketika Tuhan dia berdoa dengan dia tahu bukannya tulus bukan tetapi ada Tuhan menganugerahkan di satu kesembuhan. Ingatlah Tuhan melekat kepada sabab kita. Bukan melekat kepada ketika hati kita berkat-berkatnya. Melekat kepada Tuhan. Berdoa. Hati Tuhan. Tahun perlipat gandaan ini bukan saja di tempat ini. Tapi menjadi ajaib. Yap jemaat ini akan tahun pelipat. Bukan hanya dialami oleh atau dialami oleh yang mengalami percepatan. Oleh setiap jemaat mau bertobat dan kepada Tuhan. Raja Hizkia Tuhan. Percepatan. Coba berhatinya melekat kepada itu. Panjang hidupmu lagi dan akan engkau dari tangan raja. Aku akan oleh karena aku hambaku. Di situ kata aku besar berarti aku Tuhan. Akan memperpanjang hidup lagi. Jadi raja perpanjang umurnya. Bukan karena dia telah apa yang sudah dia kerjakan. Tapi Tuhan ya jangan hidup kepada dia. Dan aku akan engkau dari tangan Asyur. Tuhan akan melepas. Aku akan memakai oleh karena aku lagi. Oleh Tuhan. Kali ini. Kalau engkau sampai hari ini bukan karena engkau pintar, karena engkau sehat, bukan semua karena Tuhan. Katakan amin. Tuhan, bukannya kalau engkau diberkati, ingat semua bukan hasil usaha, tapi Tuhan. Tuhan yang bekerja melihatnya secara dia bekerja buat kita untuk hidup kita semua karena ada hidup kita. Percepatan rohani dia sembuhkan dari sakit penyakit. Terusnya hari itu dia sudah dunia ini. Tetapi ujang 15 tahun. Ketika Raja Hizkia, kerajaannya sedang Raja Asyur dikepung. Satu langkah saja kerajaan. Tapi karena Tuhan akan dibebaskan dari dobelnya kan cuma satu sembuh. Tetapi sepanjang umurnya 15. Kemudian di kerajaannya diluputkan. Asyur bukan cuma dia berjanji kerajaan Hizkia dipagari. Tidak ada bisa menyentuh kerajaan. Ada berkat tambahan yang belumnya oleh Raja Hizkia. Doanya pada hari itu. Tetapi itu bukan hanya perpanjangan sehat sampai 15. Kerajaannya diluputkan. Asyur di double 3. Ini kalau kita rindukan. Aku rindu tidak pernah aku pikirkan porsi double adalah saatnya kita datang. Bukan cuma dari kata Allah, dengar dari firman Tuhan. Benar, kita tahun percepatan itu nyata di dalam. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi masing-masing. Masalah satu dan mungkin tidak sama. Tempat ini kita menyembah Allah yang luar, yang sanggup menyembuhkan, melindungi tiap kita.
untuk sungguh-sungguh, sungguh-sungguh Tuhan. Siapa nih hari terakhir kepada Tuhan, giving the best untuk Tuhan. Kan mengajak Bapak Ibu berikan yang terbaik, bukan sekedar suara yang, tapi benar-benar dari dasar hati, ini aku Tuhan, Engkau. Aku mau untuk Tuhan. Maju ke depan. Kok angkat tangan ini? Hari ini kalau engkau tidak kuat, masalahku terlalu besar. Dia yang bekerja, izinkan dia yang menang. Hampiri setiap kami rindu lawatanmu.
rasakan tuh biar rasakan yang dialami oleh mungkin kau mudah merdu bisa meneteskan engkau rasakan saat ini. Engkau yang berseru kepada semua beban engkau dapat Tuhan. Zaman kau jangan mengandalkan hamba Tuhan. Hanya Tuhan yang semua beban ku akan jalan yang dalam persoalan bergumul Tuhan tahu apa yang sedang kau. Hizkia disembuhkan double porsi. Tuhan kau lihat tangan-tangan percepatan Yesus terima dia. Terima kasih. Saya merasakan putus asa. Mau dimanapun engkau berada. Bangkit berdirilah selama kita masih bernafas. Bangkit di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah engkau menguras yang kami kerjakan. Semuanya berhati Yesus. Di dalam kami tidak perlu takut. Engkau memelihara hidup apapun yang terjadi. Dan kepada kami kemampuan. Biarlah tidak pernah kami pikir kami. Itu Tuhan. Seluruh gembala di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus kami prasore kemuliaan buat Allah.